sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu guru bebas sedang Negeri Saranganom, terima kasih kerawuhannya, terima kasih waktunya untuk memenuhi undangan saya dalam rangka menyelesaikan tugas saya dari titik Gedung Desa kelas 3 tentang 7 guru Tika Hitam. Sebelumnya Bapak Ibu, untuk mengawali ketika kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai berakhir nanti berjalan dengan lancar. Berdoa dan berdoa.
data anak-anak itu sendiri, kemudian daya belajarnya, kemudian gerakan kecerdasannya apa saja, bakat minatnya apa. Nah, untuk memudahkan ini ada tesnya Bapak Ibu kan sekarang. Kalau kemarin ada anak-anak yang sudah tes IQ itu sudah bisa ya, dengan semuanya bisa pinjam di anak-anak atau pinjam di BK, ada itu datanya, bisa pinjam untuk data anak-anak. Kemudian yang kedua, kelola emosi yang nanti akan saya bagikan, kemudian pembukaan resiliensi dan juga akan saya bagikan, kemudian jadwal konsistensi, jalur koneksi, kolaborasi dan menata situasi. Next. Jadi yang sudah saya bagikan, jadi anak-anak yang pertama ini untuk kelola emosi, saya praktek itu untuk kelas 7 dong, kelola emosi 7 dong. Jadi yang pertama, jadi anak-anak itu saya kasih kertas ini ya, masing-masing ada kertas, kemudian anak-anak mengekspresikan lewat kertas. Dan ternyata memang ekspresinya kelihatan kalau anak-anak itu emosinya memang kelihatan dan segala gitu ya. Jadi ada kertas, kemudian saya kasih ilustrasi cerita dari rumah. Kalian berangkat sekolah, kalian ada teman kalian yang mendahului, apa yang kalian rasakan? Sudah mulai ada yang ini, sudah mulai yang bagus, sudah mulai ada. Tetapi ada juga anak yang teman itu masih dalam kondisi bersih, bisa membaca, artinya Bapak Ibu masih ada anak yang masih dalam kondisi bersih. Kemudian ilustrasinya yang berikutnya, ketika di parkir, kalian parkir sepeda kalian, baru kalian lewat sebentar saja, sepeda kalian sudah dioprek oleh teman kalian, laki-laki. Jadi ini ada juga yang masih belum. Kemudian ilustrasi lagi masuk ke dalam kelas, kalian mengikuti mata pelajaran, kebetulan kalian tidak mengerjakan tugas, kemudian oleh guru kalian disuruh maju. Ada yang tidak meremah, tetap, artinya apa? Dia tidak emosi. Ada juga yang meremah. Jadi ternyata dari sini sudah kelihatan. Kemudian itu aktivitas anak itu ya. Kemudian yang berikutnya kita coba untuk merefleksikan. Anak-anak ditanya, anak-anak siapa yang kertasnya masih bersih? Ada beberapa anak yang masih bersih, terutama anak perempuan. Anak perempuan pun tidak semuanya kertasnya dalam keadaan bersih. Kemudian ketika ditanya, kenapa kalian melemas, mau nunggu, bengkel nunggu dan sebagainya. Mereka mengekspresikan apa yang ada di dalam hati mereka. Secara otomatis anak-anak bilang seperti itu. Kemudian ketika yang perempuan, punyamu kok masih halus, kok masih bersih, belum ada
relasi itu kan perlu latihan karena harus ada pengendalian di dalam diri. Jadi menjalin pertemanan yang sehat. Pertemanan yang sehat itu seperti apa? Kalau kita di sekolah ya ini yang sehat. Kemudian peduli sosial, yaitu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Jadi saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Ini Bapak Ibu Guru, kenapa kita harus belajar tentang sosial emosional. Jadi ada 3 nih, ada 3. Yang pertama yaitu kepedulian. Ini sebagai dasar Bapak Ibu, sebagai dasar kita bagaimana nanti kalau kita tidak peduli, bagaimana kita akan mengeksplor anak. Ya, misalnya mungkin ketika anak-anak di jalan tidak memakai dasi, ketika anak-anak baru dikeluarkan, kepedulian kita tidak ada. Nah, bagaimana kita bisa mengeksplor, kita tahu. Kemudian juga untuk menumbuhkan, untuk berani bertanya, kemudian mengemukakan pendapat dan bahkan mengekspresikan diri. Jadi sikap asertif, biar ada muncul sikap asertif dari anak-anak itu, sehingga perlu yang namanya belajar sosial emosional. Yang berikutnya, emosi itu mempengaruhi suasana belajar. Jadi pembelajaran dan layanan itu dapat diterima peserta didik dengan situasi yang menyenangkan, merasakan lingkungan kelas yang menyenangkan dan kondusif, akan cenderung bisa menikmati kelasnya. Jadi kelas tidak monoton. Banyak ya sekarang di aplikasi-aplikasi, di AI, di media-media sosial yang sudah banyak mencontohkan bagaimana suasana kelas itu menjadi nyaman, anak-anak menjadi senang dengan game-game kuis. Ada Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan banyak ya. Saya bisa mencontohkan pas pelajaran apa sehingga membangkitkan emosi anak. Putri bisa? Beberapa yang saya ambil ya untuk anak-anak itu kalau minta senangnya itu buat anak komunikasi buat aja pembelajaran kita. Jadi semisal memang kalau masa-masa ini kita udah off dulu total HP, kita bisa menggunakan diri smart untuk media pembelajaran. Misalkan kita bikin virtual atau TTS yang online yang kita langsung konekkan dengan anak itu, ternyata yang maunya bertemu ternyata tertarik mau anak-anak sekarang itu pengennya dan lihat dari bisa kok udah itu dan itu ternyata Ya ini ya, jadi sangat bagus sekali. Ada lagi Bapak Ibu yang lain ya? kalau saya selama ini bisa alami itu belajar yang sangat bersenang itu untuk senang itu atau individual itu sangat antusias sekali anak. Misalnya
membuat menara dari kertas yang saya bagi, kartu yang saya bagi, saya pakai kartunya kartu cover itu, jadi saya potong-potong, kemudian anak-anak membuat menara dari situ secara berkelompok. Ternyata anak-anak itu tidak langsung jadi membuat menara. Mereka kembali lagi, dibangun lagi, bangun lagi, jatuh lagi, dibangun lagi, jatuh lagi, dibangun lagi. Setelah selesai waktunya, menara mereka sudah jadi. Kemudian ada hantaman badai dari teman kelompoknya yang mengguncang menara tersebut dengan cara, jadi dikibaskan, tidak boleh menempel. Ya, boleh menggunakan alat tapi tidak boleh menempel. Jadi dikibas-kibaskan maksimal 8 kali untuk merobohkan menara punya temannya. Ini. Oke, jadi aktivitasnya seperti itu. Anak-anak membuat menara, kemudian dihantam badai oleh teman-temannya. Nah, setelah itu saya direfleksikan ke anak-anak apa yang kalian rasakan ketika kalian membuat menara. Jengkel Bu, kenapa jengkel? Sering jatuh lagi, sudah membuat lagi jatuh lagi, sudah membuat lagi jatuh lagi. Tetapi apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Bagaimana? Dibangun lagi. Tidak putus asa. Jadi ketika menara yang sudah kalian bangun dengan kokoh kemudian roboh, bagaimana perasaan kalian? Jengkel, sakit hati dan sebagainya, sedih, kecewa, banyak sekali perasaan teman-temannya. Kenapa? Karena sudah dibangun susah payah, akhirnya dirobohkan. Tetapi setelah dirobohkan, dibangun kembali, inilah yang namanya mati daya lenting. Selamat datang di Bukit Kayu sebagai pendekar kali ini. Anda akan belajar judul bukan resiliensi, siapkan diri dan konsentrasi. Siluman mindset akan menghalangi lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya, menghasilkan diri dan konsentrasi. Siluman mindset akan datang. Penjelasan semua sudah pernah belajar ya, tentang mindset. Kali ini kita anak-anak juga akan belajar tentang apa itu mindset, fixed minded dan growth minded. Ya, ini. Jadi nanti yang tetap yang mana, yang berubah yang mana. Next. Ini Bapak Ibu, ini anak-anak ya, anak-anak yang menara yang jadi, kemudian nanti akan dirobohkan. Nah, ini reaksinya Bapak Ibu, refleksinya, hasil refleksi tadi, reaksinya anak-anak seperti itu, ada yang marah, kemudian ada yang menceritakan bagaimana berproses menara itu akhirnya jatuh lagi, kemudian bangun lagi. Frustasi hanya sebentar tetapi bangkit lagi. Nah, Bapak Ibu, apa itu daya lenting Bapak Ibu? Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Jadi bukan sekedar tidak menyerah, tetapi dalam keterpurukan bangkit kembali, kemudian beradaptasi dan belajar dan terus berkembang. Artinya apa? Di dalam seperti kita saat ini kan banyak regulasi yang baru, seperti kemarin kurikulum KTSP belum kelar, jadi kurikulum merdeka. Inilah yang diperlukan yang namanya daya lenting. Kita tidak pernah menyerah, kita tidak pernah mengeluh. Tuh. Jadi sementara itu untuk American Psychological Association mendefinisikan resiliensi sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat atau tekanan yang tinggi. Jadi bukan hanya yang biasa-biasa saja, tapi sudah sampai pada tekanan yang tinggi. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi, mungkin Irna, ketika Bu Irna mengalami daya tekan tinggi ketika Bu Irna mengirim tugas PPG. Nah, Bu Irna bisa berbagi. Pada saat mengirimkan PPG itu kendalanya itu kan video itu belum bisa dibuka oleh dosen. Ya, oke, itu dari Bu Irna. Ada lagi Bapak Ibu? Di mana data-data itu yang sudah lama sekali. Ya, padahal pada waktu itu saya asesornya langsung kepala BKD. Oke, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren.
Wow, keren. Pokoknya sudah mulai berbeda ya. Tepuk tangan ya, Bapak Ibunya ya. Ini ya Bapak Ibu ya, jadi pola pikir bertumbuh itu tumbuh sejak dalam pikiran. Jadi sudah ada. Jadi pola grow mindset itu sudah ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Sudah ada. Ya, grow mindset itu sudah ada. Berarti ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, ini saya bagikan. Kita waktunya sebentar nih Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu diisi. Ini nanti akan ketahuan visi mandate sama. Bapak Ibu silakan diisi satu. Dikasih nama ya. Ya sudah kawan, terima kasih Pak Kawan. Silakan Bapak Ibu di ya sudah. Monggo diisi untuk skornya. Ya, yang satu yang saya bagi itu skornya diisi di skornya. Ulang gitu. Ya. Ini di skornya diisi, kemudian dijumlahkan total ke bawah, kemudian nanti grand totalnya berapa? Ya silakan dilingkari Bapak Ibu, ya yang ada angkanya itu dilingkari sesuai dengan skornya, sesuai dengan skor yang ada di situ. 60. Ya. Baik Bapak Ibu. Iya. Adakah yang di bawah 20 Bapak Ibu? Ya. Yang di bawah yang antara 22 sampai 23 ada Bapak Ibu? Enggak ada. 34 sampai 44 Bapak Ibu? Enggak ada. Hebat semuanya. Jadi Bapak Ibu setiap perubahan apapun karena kita grow berarti kita tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah. Akan dikumpulkan next. Jadi untuk sebuah kesuksesan kalau fixed mindset maka dia akan bilang saya bisa sukses jika saya punya bakat. Ketika grow mindset maka saya bisa sukses dengan berusaha. Ketika kegagalan, ketika mengalami kegagalan saya menyerah. Itu fixed mindset. Ketika grow mindset maka saya akan coba lagi. Untuk kesulitan saya tidak bisa untuk fixed mindset, untuk grow mindset saya belum bisa. Artinya apa? Ada optimis di situ, ada rasa optimis. Kemudian ketika ada masalah, kalau yang masih fixed mindset, maka mengapa masalah ini terjadi pada saya? Dia akan selalu terus menyalahkan dirinya sendiri. Seakan-akan apa yang ini dewe kok beto karo koncone akan seperti itu terus. Tetapi berbeda kalau grow mindset. Solusi apa yang bisa saya upayakan? Kemudian ketika mendapatkan kritik akan selalu sakit hati. Fixed mindset. Ya, yang namanya kritik kan membangun di Bapak Ibu, karena kritik itu ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan. Nah kita ya berarti kita olah kritik itu yang ini kita olah dengan mata objektif bukan dengan subjektif. Tapi berbeda dengan grow mindset, maka dia akan bilang terima kasih, saya akan membangun kembali, saya akan memperbaikinya. Kemudian ini merangkai kata yang menguatkan, fokus pada perilaku bukan personal ini ya. Jadi kamu memang selalu ceroboh. Harusnya saat presentasi tadi kamu beberapa kali terlihat kurang percaya diri. Iya, jadi ada beberapa mungkin dengan olahan kata yang membangun. Ya ini ya, jadi dukungan itu yang menguatkan. Jadi bukan pujian, tapi dukungan yang menguatkan. Kalau pujian itu hanya mangkas, ya. Hanya mangkas menyenangkan sesaat saja. Jadi itu ada perbedaannya, ada dukungan, ada pujian. Ya. Terus ini coba Bapak Ibu. Ini dukungan atau pujian? Nomor 1. Nomor 1.
terlalu manis menjadikan lagi dukungan. Yang berikutnya Jian. Terus yang berikutnya Jian. Yang terakhir mulai yang mendapatkan itu iya dukungan. Artinya apa? Ketika pujian itu hanya sesaat saja. Jadi tidak ini kalau dukungan kan terus, dia akan bangkit terus. Ini membantu siswa menerima dan bangkit dari kegagalan. Jadi ada empati, pengakuan usaha, reframing, penegasan nilai diri, tawaran, dukungan atau harapan ke depan. Ini menciptakan lingkungan yang menguatkan di Bapak Ibu ya. Jadi ada tegas, ada lembut. Ya, ada tegas, ada lembut. Yang pertama itu tegas tetapi tidak lembut. Itu akan menghasilkan apa? Ketika orang tua menjadi subjek, anaknya menjadi objek, maka hasilnya orang tua menang tetapi anak kalah. Kalau tegas tetapi lembut, maka orang tua menang, anak juga menang. Wah, bayang. Tidak tegas dan tidak lembut, maka orang tua dan anak sama-sama kalah. Pak Supri. Tidak tegas tapi lembut, maka orang tua kalah, anak menang. Ini jadi orang tua yang hanya mengikuti anak ini. Nah, udah nih Bapak Ibu, oke. Ya, demikian Bapak Ibu menjelaskan semuanya sudah mendapatkan jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Ya, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri saya ingin menjelaskan semuanya refleksi dulu ya untuk kegiatan kita hari ini. Monggo yang mau maling tangan kita. Refleksi kegiatan hari ini. Monggo. Di Anita. Bu Enam. Dekmu akeh. Lagi satu. Ini ya. Baik untuk refleksi bintang hari ini kita belajar bagaimana memberikan dukungan pujian kepada siswa. Bahwasanya lebih pada proses yang kita berikan pujian agar anak semakin lebih baik dan lebih baik. Kemudian tadi kita juga sudah belajar ternyata kita semua adalah Bapak Ibu guru dengan ilmu yang sama. Seperti itu. Cukup itu aja dulu. Terima kasih hari ini. Monggo Bapak Ibu, ya kan? Monggo Bapak Ibu Pak Wawan, monggo Pak Wawan. Terima kasih Bu Lulu untuk pemaparan refleksi pada hari ini. Kita harus dapat mengelola emosi kepada siswa-siswi kita di dalam pembelajaran maupun walaupun kadang kita harus tegas, kadang lembut, tidak apa-apa, itu semua demi kebaikan peserta didik. Terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi.